Pada video kali ini akan membahas terkait dengan kaidah hukum, memahami hakikatnya serta mengapa keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat. Mengapa harus ada kaidah hukum, terutama ketika sudah ada kaidah-kaidah lainnya di dalam masyarakat. Apa yang membedakan kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita mulai. Kita awali dengan definisi terlebih dahulu. Apa itu kaidah? Menurut Sudipno Mertokusumo, kaidah adalah pedoman, patokan, atau ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, paling tidak ada 4 kaidah sosial. Masing-masing adalah kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Bila kaidah agama dan kaidah kesusilaan bersifat otonom atau berasal dari dalam diri manusia, maka kaidah kesopanan dan kaidah hukum itu bersifat heteronom atau berasal dari luar diri manusia. Pertama, kaidah agama. Kaidah ini bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Kaidah agama bertujuan agar manusia selalu berbuat baik. Pelanggaran terhadap kaidah agama akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Kedua, kaidah kesusilaan yang bersumber dari dalam diri sendiri atau berdasarkan hati nurani. Kaidah ini ditujukan kepada kehidupan pribadi seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan ini akan mendapatkan sanksi dari diri sendiri. Ketiga, kaidah kesopanan. Kaidah ini bersumber dari masyarakat yang ditujukan pada sikap lahir seseorang. Tujuan kaidah ini adalah agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai. Pelanggaran terhadap kaidah kesopanan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat secara tidak resmi. Kaidah kesopanan dalam masyarakat itu berkembang menjadi adat istiadat. Keempat, kaidah hukum. Sama seperti kaidah kesopanan, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir seseorang. Sumber kaidah hukum berasal dari masyarakat secara resmi, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas dari masyarakat secara resmi. Pemberian sanksi tersebut biasanya melalui institusi negara. Meskipun kaidah hukum memiliki perbedaan dengan ketiga kaidah sosial lainnya, namun tidak bisa dipisahkan begitu saja. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya mirip dengan hubungan antara hukum dan moral. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, moral tetap diperlukan dalam pelaksanaan kaidah sosial. Begitu pula dengan hukum yang membutuhkan dasar moral agar dapat dianggap adil. Kaidah agama dianggap sebagai panduan transendental, memberikan pedoman yang lebih tinggi dan berasal dari kepercayaan spiritual. Kaidah kesusilaan dan kesopanan berfungsi sebagai panduan nurani, mencerminkan nilai-nilai etika dan integritas personal. Di sisi lain, kaidah hukum dianggap sebagai panduan publik, menciptakan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat secara umum. Penting untuk diakui bahwa kaidah sosial ini saling melengkapi dan membentuk landasan bagi kehidupan bermasyarakat. Tanpa moralitas, pelaksanaan kaidah sosial menjadi hampa makna, dan hukum yang tidak didasarkan pada moralitas cenderung menjadi tidak adil. Oleh karena itu, keseluruhan kerangka kaidah sosial ini memberikan arah dan struktur bagi individu dan masyarakat untuk hidup bersama secara harmonis. Kaidah hukum memiliki peran sentral dalam mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, memberikan pedoman konkret tentang bagaimana seharusnya individu atau kelompok bertindak untuk melindungi kepentingan bersama. Berbeda dengan asas hukum yang bersifat lebih abstrak, kaidah hukum mengambil bentuk nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan hukum konkret. Tujuan utama dari kaidah hukum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan memberikan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Sebagai panduan publik, prinsip-prinsip moralitas hukum menjadi landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum. Beberapa prinsip tersebut mencakup: pertama, prinsip bahwa hukum harus menjadi milik semua orang dan diarahkan menuju kebaikan bersama. Kedua, larangan terhadap monopoli hukum oleh individu atau kelompok tertentu. Ketiga, pentingnya menjadikan hukum sebagai ruang publik untuk mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Keempat, perlunya
pembentukan dan pemeliharaan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat. Kelima, prinsip bahwa hukum sebaiknya dihasilkan melalui persetujuan bersama, melalui komunikasi tanpa paksaan di antara semua golongan masyarakat. Keenam, tunduknya para pengawal dan penjaga hukum pada nilai-nilai dan norma yang melekat pada jabatannya. Ketujuh, tindakan yang mencederai panduan publik harus dianggap sebagai perbuatan tercela terhadap kepentingan publik. Kedelapan, pentingnya mengembangkan kebiasaan moral dalam proses berhukum. Kaidah hukum memiliki 4 fungsi utama yang memberikan landasan bagi keberfungsian sistem hukum dalam masyarakat. Pertama-tama, fungsi utama kaidah hukum adalah melindungi kepentingan setiap orang. Konsep perlindungan ini dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu in abstracto dan in concreto. Perlindungan in abstracto menuntut bahwa substansi suatu kaidah hukum harus memberikan perlindungan, sementara perlindungan in concreto mengacu pada praktik penegakan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan. Untuk menilai apakah suatu kaidah hukum memberikan perlindungan in abstracto dapat diukur dengan kepastian hukum dan ketidakdiskriminatifannya. 2 parameter ini bersifat kumulatif, artinya salah satu tidak terpenuhi, kaidah hukum tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan secara in abstracto. Kedua, kaidah hukum berfungsi sebagai pengendali sosial. Pengendalian sosial ini bersifat preventif dan represif. Secara preventif, kaidah hukum digunakan untuk mencegah terjadinya perilaku yang dapat merusak tatanan masyarakat. Prinsip mencegah lebih baik daripada memulihkan mencerminkan sifat preventif ini. Sanksi yang tegas dikenakan pada pelanggaran kaidah hukum membuat orang takut dan berfungsi sebagai psikologis yang mencegah terjadinya pelanggaran. Secara represif, kaidah hukum menuntut tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran untuk menjaga agar masyarakat tidak menjalankan hukum rimba atau main hakim sendiri. Ketiga, kaidah hukum berfungsi sebagai saran rekayasa sosial. Fungsi ini bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam masyarakat. Kaidah hukum menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut melalui aturan dan norma yang diterapkan. Keempat, kaidah hukum berfungsi integratif, artinya kaidah hukum berperan sebagai pemersatu masyarakat di tengah berbagai kepentingan yang ada. Dengan adanya peraturan hidup yang disepakati bersama, masyarakat dapat hidup dengan tentram, aman, rukun, dan damai. Pelanggaran terhadap kaidah hukum diatasi dengan memberlakukan sanksi untuk mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu. Konsep ini dikenal dengan istilah restitutio in integrum yang merujuk pada pemulihan keadaan semula. Dengan keempat fungsi tersebut, kaidah hukum menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum menjadi esensial dan diperlukan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, meskipun sudah ada ketiga kaidah sosial lainnya. Pertama, kaidah hukum memberikan sanksi yang lebih tegas dan langsung dirasakan, berbeda dengan sanksi dari kaidah sosial lain yang mungkin dianggap kurang efektif. Sanksi dalam hukum dianggap sebagai elemen esensial untuk menegakkan aturan dan norma yang telah diterapkan. Kaidah hukum juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dalam situasi konflik antara kedua kepentingan tersebut, kaidah hukum menetapkan prioritas pada kepentingan masyarakat. Ini membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dengan cara yang seimbang. Kedua, meskipun kaidah sosial lainnya telah ada, masih banyak kepentingan manusia yang belum terlindungi oleh ketiga kaidah tersebut. Kaidah hukum berfungsi untuk mempositifkan kaidah-kaidah sosial lainnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak larangan dan perintah dalam hukum bersumber dari kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan, sehingga kaidah hukum menjadi perantara untuk menerapkannya secara konkret. Kaidah hukum juga berperan sebagai mediasi sosial antara norma dan fakta dalam masyarakat modern yang plural. Dengan menyelesaikan konflik dan menetapkan aturan main, kaidah hukum membantu menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama. Selain itu, kaidah hukum menjadi payung suci
untuk kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari kaidah agama. Terakhir, kaidah hukum diperlukan untuk mengatur berbagai aspek kepentingan masyarakat modern, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik. Dengan adanya peraturan hukum, masyarakat dapat berfungsi secara teratur dan terarah, menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Dengan demikian, kaidah hukum memainkan peran integral dalam menjaga ketertiban sosial dan mencapai kesejahteraan bersama.